Kami membawa cerita ini dari Yohanes 5 sampai ayat ke-18. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang di dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serabinya dan serabi-serabi itu berbaring di sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air laut itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam kolamnya, sesudah goncangan air laut itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Tuhan, tidak ada orang yang menemukan aku ke dalam kolam apabila air yang mulai kencang. Dan sementara aku turun, tidak ada orang yang mendahuluku. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Orang yang telah menemukan aku dialah yang berkata kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Aku tidak tahu karena dia sudah menghilang. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, Engkau telah sembuh. Janganlah berbuat dosa lagi, supaya lebih buruk jangan terjadi padamu. Tuhan Yesuslah yang telah menyembuhkan aku. "Aku bahagia, 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 bahagia. Tuhan angkat sakitku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha Maria Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku yang bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan karena saja ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapa sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Amin. Dari kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Tetapi kata-kata saya menjadi murid Yesus dan kemudian rumah saya berpulang menjadi Maria dan pemimpin Pesta. Saya berpulang menjadi Yesus dan Yohanes yang menceritakan kitabnya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea.
Silahkan. Silahkan. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea dan yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya kepada murid-muridnya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian cerita ini selesai. Terima kasih. Halo penonton. Shalom semuanya. Ya Babe, adik-adik apa kabarnya nih? Luar biasa. Sehat semuanya? Sehat. Minggu kemarin, aku ada pinjam buku loh di perpustakaan GKI KP Polri. Oh ya? Mana tuh bukunya, coba kasih lihat. Adik-adik suka pinjam buku nggak? Suka dong. Iya, rajin membaca ya. Pasti. Nah, sebelum mulai nih, perkenalkan dulu ya. Ini namanya empal, dan ini ketikel. Sebelum mulai, ayo mau pantun dulu ya. Hari ini harinya Tuhan. Cakep. Mari kita makan 5 roti dan 2 ikan. Daging empal enaknya di-grill bukan diguling. Mending dengar simpal sama ketikel dari Tere. Makasih Om buat pantunnya. By the way, ini Baswe. Aku mau dong daging empalnya. Aku jadi lapar deh. Apaan sih ini? Bawaannya lapar, beli cacingan ya? Nih, abang punya 5 roti dan 2 ikan. Mau gak? Ya mau bingis teman. Ya udah, nih dengerin cerita abang dulu ya. Nanti baru abang kasih roti dan ikannya. Asik. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ bersama murid-muridnya. Banyak orang mengikuti Yesus karena ingin melihat mukjizat penyembuhan yang dilakukan Yesus terhadap orang sakit. Wow. Yesus hebat ya bang. Followernya pasti banyak. IG-nya apa ya bang? Dia punya channel itu nggak? Aku mau follow dong. Yang berapa kamu dek? Masih mau dengar abang cerita nggak sih? Iya bang. Tolong bang, jangan ngegas. Ketika Yesus memandang sekeliling dan melihat banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, Yesus berbicara dengan muridnya Filipus. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka
sekalipun masing-masing dapat sepotong kecil saja. Ya, terus gimana Tuhan? Saat itu ada seorang murid Yesus, Andreas, berkata, "Di sini ada seorang anak yang punya 5 roti, jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Adapun orang banyak yang mengikuti Yesus berjumlah 5.000 laki-laki banyaknya. Buset, banyak bener bang. Udah kayak orang mau demo, kayak yang kemarin demo RUU di gedung DPR. Terus bang, lanjut bang. Jadi apa yang dilakukan Yesus? Lalu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada orang banyak. Setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada terbuang. Tahu gak ada sisa berapa banyak?" Bentar ya bang. Ketiga mikir dulu. Tik, tok, tik, tok, tik, tok. Gubrak, Mande. Yesus mengumpulkan sisanya dan mengisi 12 bakul penuh dari sisa makanan. Wow, 12 bakul. Tuhan Yesus luar biasa ya bang. Iya deh, begitu juga pada waktu itu ketika orang banyak melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." The end. Tamat. Prok. Cerita abang bener-bener keren. Ketiga, jadi mau berdoa deh bang. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bangga punya Tuhan yang hebat, luar biasa. Kami sayang sama Tuhan Yesus dan keluarga kami. Ketiga, juga mau mengucap syukur atas cerita si Abang Empal dan 5 roti, 2 ikan yang Abang janjikan untuk ketiga makan. Amin. Bang? Abang Empal? Di mana kan dirimu? Abang! Udah bilang ya guys, dirimu mau cabut, ngebut, makan bau, sampai ketut. Selamat pagi semuanya. Aduh, suaranya kurang kenceng. Kayaknya ada, kalau dihitung-hitung ada 1 juta orang. Tapi suaranya kok cuma 100.000. Kurang kenceng berarti suaranya. Selamat pagi semuanya. Oke, udah semangat semua ya. Hari ini aku mau cerita. Ada yang tahu nggak aku mau cerita apa hari ini? Pasti ada Tuhan Yesus. Ceritanya ada roti, ada ikan. Ada yang tahu cerita apa? Betul sekali. 5 roti dan 2 ikan. Begini ceritanya. Dulu sekali di Danau Tiberias, di seberang danau, ada yang tahu Danau Tiberias itu di seberang danau apa? Tiberias. Di seberang danau Galilea. Di danau tersebut, Yesus dan para muridnya sedang menggunakan perahu untuk mencari tempat peristirahatan. Di sana, Yesus dilihat oleh banyak orang. Lalu banyak orang itu mengikuti Yesus. "Yesus, Yesus, kemari, kemari," kata orang banyak itu. Orang banyak itu menggunakan jalan darat, dan Yesus menggunakan perahu di air. Lalu setelah Yesus sampai, Yesus melihat orang banyak itu dari atas gunung. Lalu murid Yesus berkata kepada Yesus, "Yesus, kenapa kita nggak suruh mereka pulang aja untuk mencari makan? Sebab hari sudah mulai gelap, pasti mereka lapar." Lalu Yesus berkata,
Kamu harus memberi mereka makan. Lalu murid Yesus bingung. Kami hanya mempunyai uang 200 dinar. Tidak cukup untuk memberi mereka makan roti semuanya. Lalu tiba-tiba ada seorang anak kecil yang telah membawa bekalnya. Lalu ia menyerahkannya kepada Yesus. Aku memberikan ini, biarlah untuk mereka semua. Tapi tetap saja murid Yesus berkata, tidak mungkin cukup. Memang isinya ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 roti? Tidak tentunya. Ada apa lagi? 2 ikan. 1, 2, 3. Lalu Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Lalu Yesus menyuruh muridnya untuk membagikannya kepada semua orang. Tiba-tiba roti yang tadi hanya 5 sekarang menjadi banyak. Wah. Lalu dibagikanlah orang-orang itu. Ada yang duduk ber-100, ada yang 50. Pokoknya banyak sekali. Hanya ada roti yang tadi 5 sekarang menjadi banyak. Mereka makan sampai kenyang. Begitu juga dengan ikannya. Yang tadi hanya 2, sekarang ikannya jadi banyak. Wah, banyak sekali. Mereka makan juga sampai kenyang. Lalu setelah mereka makan, Yesus menyuruh mereka untuk mengumpulkan sisa-sisa makanan. Tebak, sisanya ada berapa bakul? 12 bakul. Wah, 12 bakul sisanya. Semua orang berkata, wah itu pasti benar, Nabi yang datang ke dunia. Katanya seperti itu. Ya adik-adik dan om tante semuanya, begitulah ceritanya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus hebat ya. Dari cuma 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Tapi apa nih yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, Tuhan Yesus menolong semua orang. Dikira-kira Tuhan Yesus tidak mengenal semua orang itu. Tapi kita harus menolong semua orang, entah orang yang kenal maupun orang yang tidak kenal. Yang kedua adalah kejujuran. Bayangkan saja kalau anak kecil itu tidak jujur bahwa anak kecil mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Padahal 5 roti dan 2 ikan itu hanya untuk makanan dia sendiri. Tapi dari 5 roti dan 2 ikan bisa menjadi makanan untuk 5.000 orang. Dan kalau anak kecil itu tidak jujur, pasti banyak orang yang kelaparan. Yang ketiga adalah Tuhan Yesus menerima keterbatasan kita. Dari keterbatasan kita, Tuhan hanya ingin kita datang kepadanya dengan hati yang tulus. Dengan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan bisa menggunakan kita untuk menolong orang lain. Untuk kita mengingat cerita 5 roti dan 2 ikan ini, mari kita menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. Ada yang tahu lagunya 5 roti dan 2 ikan? Oke, mari kita nyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Semakan 5.000 orang, sisa 12 saja. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. 5 kali 5
mau menceritakan Tuhan Yesus telah perkawinan di Kana. Dwi, pulangin bukunya itu yang dipinjam di sekolah minggu. Nih, harus pulangin. Bacaan diambil dari Yohanes 1 ayat 2 tentang perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Ibu Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Tiba-tiba mereka kekurangan anggur dan Yesus berkata kepadanya, Ini adalah pengantin yang dibawa. Pengantin cowok lagi berhalangan. Ini pengantin ceweknya. Mas Tria mana? Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba? Pak, gimana ini? Anggur sudah habis. Yesus, anggur sudah mau habis. Apa yang ingin daripadaku sementara waktunya belum tiba? Tapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Di sana ada 6 tempayan disediakan untuk membasuh menurut adat orang Yahudi, masing-masing 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hari itu di Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kebenarannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Mujizat terjadi
sekarang ini bisa terjadi sekarang ini. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik semua. Kalau kakak di sini memakai ini apa sih namanya? Google. Lalu yang itu apa namanya? Itu YouTube dan ya. Itu artinya kami akan bercerita tentang air, ya. Hari ini kami akan bercerita tentang air. Adik-adik pernah naik kapal laut nggak? Pernah lihat di TV atau di internet nggak? Sebuah kapal nyalain, udah nyala. Nah, sebuah kapal goyang-goyang karena ombak yang besar. Suaranya seperti apa sih? Ayo kita dengarkan ya. Yang Nah, adik-adik, di Yohanes 6 ayat 16 sampai 24, murid-murid Tuhan Yesus juga pernah loh mengalami ombak besar dan terombang-ambing. Waktu itu, setelah Tuhan Yesus mengajar ke banyak orang dan melakukan mukjizat memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Lalu berangkatlah mereka melalui Danau Galilea menuju Genesaret. Apa bisa kita selamat sampai seberang? Ada apa itu? Seperti seorang berjalan di atas air. Itu hantu, itu hantu. Jangan takutlah. Ini aku gurumu, Yesus. Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air. Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Adik-adik sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang mengalami tantangan dan ujian, lalu Tuhan Yesus datang dan memberikan ketenangan. Begitu juga kita, dimanapun kita berada, di sekolah waktu kita kerja ulangan, di rumah waktu kita kerja
bersihin kamar, akan ada selalu tantangan yang membuat kita males atau takut. Ketika kita males atau takut, mari kita undang Tuhan Yesus untuk datang dan menolong kita. Kami, Finley, Adrian, Mama Suni, Papa Aditya bersyukur bisa memberikan sharing ini pada hari ini. Sebagai penutup, kita nyanyi lagi rap lagu yang tadi kita nyanyikan. Adik saya bernama Catherine yang berperan sebagai anak yang memiliki 5 hati dan 2 ikan. Ini ibu saya Federica yang berperan sebagai Tuhan Yesus dan Filipus. Hari ini kami akan menceritakan tentang tanda-tanda untuk bahwa Tuhan itu anak-anak yang keempat. Coba apa itu? Ada yang tahu? Aku tahu. Apa deh? Tempat. Ya, ya apa temanya? Mari dua ikan. Ya, pintar sekali. Oke, mari kita mulai. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus sedang berada di danau Tiberias dan banyak sekali orang berbondong-bondong mengikutinya karena mereka tahu akan mujizat-mujizat Tuhan tentang penyembuhan. Tuhan Yesus menaik ke atas gunung dan bertanya kepada Filipus, bagaimana kita harus memberi makan orang sebanyak ini? hal itu hanya ditanyakan Tuhan Yesus karena hanya untuk mencobai Filipus. Karena Tuhan Yesus sudah tahu persis apa yang akan dia lakukan. Dan kemudian Filipus menjawab, uang 200 dinar pun tidak akan cukup untuk memberi makan mereka semua, meskipun roti itu dipotong-potong kecil. Nah, uang 200 dinar kalau dikonversikan ke uang Indonesia sekarang itu sekitar 9 juta rupiah. Ada yang punya nggak? Boleh pinjam buat kasih mereka makan? Ada ya? Juta. Oh, nggak cukup, Bang. Sultan. Dan tiba-tiba Andreas datang dan kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan Yesus, ada seorang anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Aku hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Apakah itu cukup? wah, gimana nih? Roti seharga 9 juta pun nggak cukup buat kasih mereka makan. Gimana 5 roti dan 2 ikan? Tapi kan Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, dan kemudian Tuhan Yesus menyuruh orang-orang untuk duduk. Dan Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan tersebut. Hanya ada 5 roti dan 2 ikan, kan? Tempe sama keju. Dan kemudian Tuhan Yesus mengucap syukur dan kemudian Tuhan Yesus mengucap syukur dan memberkati ya. Dan tiba-tiba simsalabim jadi banyak. Dan kemudian Tuhan Yesus membagikan salibnya. Setelah Tuhan Yesus memberi bagikan makanan tersebut, semua orang bisa sampai kenyang. Nah, ada yang tahu berapa orang jumlahnya? 5.000 orang. Ya, betul. 5.000 orang.
Tapi bukan cuma itu, 5.000 orang itu hanya laki-lakinya. Masih ada perempuan dan anak-anak dong. 5.000 Misalnya kalau tadi bisa 12.000. jika setiap kaum 5.000 orang, 5.000 kali 3 berapa? 15.000 kan? Banyak sekali. Bukan cuma itu, masih ada sisanya. Tuhan Yesus berkata, Kumpulkanlah sisa-sisa itu, jangan sampai ada sisa. nah, dengar tuh adik-adik, Tuhan Yesus suruh kumpul. Tuhan Yesus saja mengajarkan untuk tidak boleh tongkol makanan. Nanti petaninya nangis loh. Dia dikumpulkanlah keranjang-keranjang yang berisi sisa-sisa makanan. Tadi gede sekarang kecil. Coba kita hitung ada berapa keranjang sisanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
7, 8, 9, 10, 11, 12. Ajaib kan? Nah, Ajaibnya dari gede ke kecil. iya. Tadi satu tadi. Nah, itu dia salah satu dari mujizat Tuhan. Terima kasih karena sudah mendengar. Kesimpulan dari cerita ini adalah Ketika kita mengalami kesulitan, Tuhan akan membantu kita, walaupun kelihatannya mustahil, karena Tuhan adalah anak Allah yang hebat. Kita akan mendengarkan cerita, yaitu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, ketika Tuhan Yesus akan bertolak dari Betsaida, ramai orang sudah mengetahui karena mujizat yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka datang menyerbu Tuhan Yesus. Ada yang naik unta, ada yang berlari-lari kencang, dan ada juga yang naik perahu. Nah, pada waktu itu ada seorang ibu membawa anak kecil ke Tuhan Yesus karena demamnya yang tinggi supaya disembuhkan, dan Tuhan Yesus menaruh tangannya di kening si bayi itu. Kemudian anak laki-laki yang sakitnya sangat parah, sudah lama dia mengalami sakit itu, dia minta Tuhan Yesus mengobatinya. Semua orang butuh penghiburan pada waktu itu. Dan ada juga seorang ibu muda membawa semua anak-anaknya untuk diberkati. Berkatilah ya Allah ibu ini dan anak-anaknya. Amin. Nah, waktu itu Yesus melihat hal itu, dia kasihan sekali. Melihat orang-orang itu, dia kasihan. Dia tidak jadi melakukan istirahat. Dia melihat orang-orang itu, mereka butuh makan. Dia berkata kepada murid-muridnya, carikan makanan buat mereka. Kemudian murid-murid Yesus berkata, dia menyuruh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, makanan yang ada kan cuma untuk kita sendiri. Ya, orang yang banyak di sana kan banyak sekali, Tuhan Yesus. Bagaimana kita ngasih makan mereka? Tuhan Yesus berkata, percayalah padaku, kamu carikan makanan. Kemudian murid-muridnya sudah sibuk mencari makanan, mereka sudah putus asa ingin mencari makanan. Tiba-tiba datanglah seorang anak memberikan makanan yang dimilikinya, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Bolehkah aku minta makanan ikan dan roti ini? Sebelum Tuhan Yesus membagikan roti itu dan ikan itu, coba kita hitung dulu, banyak sekali orang-orang di sini. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Ternyata 5.000 orang. Wah, banyak sekali. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus dengan makanan sedikit itu? Apakah itu cukup? Kemudian Tuhan Yesus mengangkat roti itu. Dia menengadah ke atas dan berdoa. Ya Allah, ikan dan roti sedikit ini jadikan banyak untuk semua orang. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita makan, apa yang kita lakukan? Berdoa. Apa isi doanya? Tuhan Yesus, terima kasih buat makanan dan minuman ini, menjadi kekuatan bagi kami untuk memuliakan nama-Mu. Kemudian Tuhan Yesus memotong-motong makanan itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya membagikan kepada orang-orang banyak itu. Dan apa yang terjadi? Makanan yang 5 roti dan 2 ikan itu menjadi sangat banyak. Semua kenyang. Sampai hewan-hewan peliharaannya juga semua kenyang. Semua bahagia. Semua senang. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ayo kalian kumpulkan makanan-makanan itu. Kumpulkan semua. Kita tidak boleh buang-buang makanan. Kita harus mengumpulkannya. Dan ternyata sisa makanan itu ada berapa? Ada 12 keranjang. Sungguh luar biasa kuasa Tuhan Yesus. Sisa makanan yang tadi atas kuasanya, ajaib benar kuasa Tuhan Yesus. Sisanya 12 keranjang. Semua senang, semua bersukacita. Akhirnya murid-murid dan Tuhan Yesus kembali ke perahunya. Mereka pulang dan merasa bahagia tenang karena orang-orang yang mereka kasih makan, yang berjumlah 5.000 orang semuanya makan. Nah, adik-adik sekalian, apa yang kita ambil dari sana? Yang pertama adalah kepedulian. Tuhan Yesus peduli dengan orang banyak itu. Nah, itu bisa kita contohkan adik-adik kalau temannya di sekolah nggak bawa bekal, kita bisa berbagi. Nah, yang kedua, kita tidak boleh pelit, harus bermurah hati, mau berbagi, supaya sukacita yang kita rasakan, yang Tuhan Yesus rasakan, bisa kita rasakan semuanya. Nah, yang ketiga, sebelum makan kita harus berdoa supaya makanan yang kita makan itu menjadi berkat dan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Kami dari keluarga Gaby akan membawakan cerita tentang Lazarus yang dibagikan. Lazarus apa Lazarus? Lazarus ya. Ya, di sini kami mencoba menceritakannya dengan sedikit memerankannya. Semoga cerita ini boleh menjadi berkat dan menjadi kita mengambil ceritanya dari sebagian dari buku ini yang kami pilih dari perpustakaan. Kami kembalikan sini ya. Terima kasih. Selamat menikmati. Ada seorang yang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania di kampung Maria dan adiknya Marta. Ketika Lazarus sakit, kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus bahwa Lazarus yang sangat dikasihinya sedang sakit. Penyakit itu tidak akan membuat dia mati, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Yesus memang mengasihi Marta dan kakak Lazarus. Namun, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada.
Mengapa ya Tuhan Yesus tidak segera pergi menemui Lazarus? Katanya Tuhan Yesus sangat mengasihi Lazarus. Setelah 2 hari, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Betania di Yudea. Mari muridku, kita berangkat ke Yudea. Lazarus telah tertidur. Aku akan membangunkannya dari tidur. Mari muridku. Tuhan. Tenanglah Marta. Lazarus akan dibangkitkan. Aku tahu dia akan bangkit pada akhir zaman. Akulah hidup dan kebangkitan. Barang siapa yang percaya kepadaku, orang yang mati akan dihidupkan. Percayakah engkau akan hal ini? Ya Tuhan, aku percaya Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kau harus belajar. Maria, ada guru di sana. Tenanglah, Maria. Di mana engkau membaringkan Lazarus? Lazarus, hatiku sangat bersedih. Gulingkan batu-batu itu. Tapi Tuhan, dia sudah berbau. Sudah 4 hari dia mati. Percayakah engkau kepadaku? Dia akan dibangkitkan. Gulingkan. Tuhan Bapakku yang di sorga, aku bersyukur kalau Engkau masih terus mendengarkanku. Saat ini Tuhan, nyatakanlah kepada semua orang ini kemuliaan-Mu atas kami, bahwa Engkau juga mengutus aku bagi mereka. Lazarus, bangkitlah. Kemarilah, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Dan demikianlah karena besar kasihnya Tuhan Yesus kepada Lazarus dan saudara-saudaranya.
mengasihimu. Percaya saja. Tuhan Yesus mengasihimu. Percaya saja. Halo semuanya. Halo. Semoga akan bercerita kajian Tuhan Yesus tentang perkawinan Kana. Semoga cerita yang kami bawakan menjadi berkat buat kita semua. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Tiba-tiba di tengah pesta yang meriah itu, para pelayan terlihat kebingungan. Ya, mereka bingung karena kehabisan air anggur. Oh Tuhan, tolong saya, air anggur sudah habis. Aku bingung harus bagaimana. Oh Tuhan, tolonglah saya. Mari kita cobain, coba dari rumah. Kehabisan air anggur, Bu, dan banyak tamu yang belum mendapatkan air anggur. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, menyanyi pada dari kasih. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan itu makan. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga di mana. Oh, senangnya aku menjadi anak Allah. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Oh, senangnya aku menjadi anak Allah. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Lalu Maria menghampiri Yesus dan berkata, Mereka kehabisan air anggur. lalu kata Yesus kepadanya, Mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata pada pelayan-pelayan, Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Lalu Yesus memerintahkan kepada para pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan.
setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajar dan besar dalam namanya, Yesus luar biasa. Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencocok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang yang menghidangkan air anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas meminumnya, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, semuanya dari cerita singkat tadi kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, kita belajar tentang ketaatan. Kita belajar ketaatan dari para pelayan, di mana para pelayan mentaati perintah Tuhan untuk mengisi penuh tempayan dengan air. Yang kedua, kita belajar tentang iman percaya dari seorang Maria. Tuhan Yesus sudah berkata, belum saatnya tiba. Tapi Maria tetap dengan imannya berkata kepada pelayan-pelayan, harus berbuat apa yang akan dikatakan Tuhan kepadanya. Dan kita juga belajar Tuhan selalu menjaga kita kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Kita mungkin bisa jadi seperti mempelai pria, keluarga mempelai pria. Kita tidak tahu bahaya yang mengancam sebenarnya. Jika air anggur habis, maka rasa malu keluarga akan sangat-sangat memalukan. Tapi mempelai pria tidak tahu, dan dia taunya anggurnya selalu baik. Jadi kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan itu amat ajaib. Air menjadi anggur.